Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 64 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau mengizinkan kami ya Bapa untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat Bapa, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan supaya kami sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa yang akan kami sampaikan kepada umat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, demikian Yesaya yang ke-64 ayat yang pertama sampai dengan 11. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Baik kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, perikop yang kita renungkan pada hari ini sesungguhnya adalah merupakan kelanjutan daripada Yesaya yang ke-63 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 19, yaitu yang berjudul doa pengakuan dan permohonan Israel. Kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-63 itu, doa ini merupakan lahir dari ketidakberdayaan bangsa Israel dalam berhadapan dengan murka Allah, seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya 64 ayat 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat kembali ke dalam Yesaya pasal 1. Mengapakah Allah sangat murka kepada umat Israel? Oleh karena ketidaksetiaan umat ini kepada Allah. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayatnya kedua sampai keempat. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk.
Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Oleh karena pemberontakan bangsa Israel ini, Allah menyembunyikan wajahnya terhadap mereka dan menyerahkan mereka ke dalam kekuasaan dosa mereka. Hal ini ternyata di dalam Yesaya 2 pasal 15. Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Demikian Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 64 ini, ayatnya yang pertama dengan kedua diawali dengan doa permohonan, yang kemudian dilanjutkan dengan doa pengakuan. Ayatnya yang ketiga sampai dengan 8. Demikian juga dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-9 berisi doa permohonan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada ayatnya yang ke-10 dan ke-11, doa pengakuan. Bapak Ibu yang terkasih, memang apabila kita masing-masing menilik perilaku dan tindakan kita, mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti yang bangsa Israel telah lakukan, di mana mereka mudah sekali berpaling kepada Allah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain selain Allah Israel, Allah yang hidup. Namun pada zaman ini ya Bapak Ibu yang terkasih, kita yang hidup di dalam zaman akhir, ada begitu banyak Allah-Allah modern yang dapat menjadi lebih berbahaya atau sama bahayanya dengan sikap perilaku penyembahan yang dilakukan oleh umat Israel. Allah-Allah modern itu dapat juga berupa kemakmuran, di mana kita berjuang mengeluarkan tenaga, waktu, dan mengabaikan kesehatan kita, supaya kita dapat tetap hidup di dalam kemakmuran jasmani. Bisa juga Allah yang berupa kesenangan dan pemenuhan kehendak pribadi, yang kepadanya mungkin kita mengorbankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima penebusan dosa. Misalnya adalah Allah yang berupa terobsesi untuk menonton konser-konser boyband dengan mengorbankan waktu dan materi. Hobi kuliner, memburu makanan yang dapat merusak kesehatan. Rasisme, berhala, kesombongan, pornografi, dan masih banyak lagi merupakan wujud daripada Allah modern yang dipentingkan oleh sebagian anak-anak Allah. Padahal firman Tuhan sudah menyatakan supaya kita di dalam hidup ini mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang sebagai bagian daripada suatu sistem dunia yang telah menggantikan Allah satu-satunya yang benar dan patut disembah dengan Allah-Allah lain, tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri dari objek-objek penyembahan ilah-ilah zaman ini. Maka hanya melalui penyembahan kepada Allah yang benar, melakukan ibadah dengan jiwa dan roh, dengan segenap kebenaran, dan pengakuan yang datang dari kesadaran, siapakah kita ini kepada Bapa Pencipta. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Maka sesuai dengan pengakuan ini, maka kita haruslah sebagai anak-anak Tuhan bersiap sedia menerima pendisiplinan dari Allah untuk memperbaiki sikap dan kelakuan kita. Seperti yang ternyata di dalam Roma 12 ayat 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di saat kita memberikan diri kita untuk mengucap syukur dan menikmati hadirat Allah, maka kita akan memiliki kekuatan untuk melepaskan sedikit demi sedikit
keserupaan dengan dunia ini yang melekat pada diri kita dan menyesuaikan pandangan kita terhadap dunia ini untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami sebagai bagian daripada umat-Mu. Seringkali ya Bapa, kami melakukan apa yang seperti bangsa Israel ya Bapa lakukan. Kami seringkali berpaling kepada ilah-ilah pada zaman ini ya Bapa. Kami tidak mementingkan untuk menyembah kepada Engkau Allah satu-satunya yang benar Tuhan. Tetapi begitu banyak Tuhan Yesus hal-hal kenikmatan di dunia ini yang menarik kami ya Bapa, sehingga kami lalai Tuhan Yesus akan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, tuntun kami di dalam roh dan kebenaran melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan Yesus kami mendapatkan kekuatan untuk menundukkan diri kami Tuhan. Agar kami senantiasa ya Bapa layak Tuhan menyebut diri kami sebagai anak-anak Allah. Bapa, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan Yesus kepada kami hati yang rindu ya Tuhan. Hati yang senantiasa mengakui Bapa bahwa kami ini sesungguhnya adalah tanah liat di tangan penjunan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami ya Bapa, menghibur kami melalui firman-firman-Mu Tuhan, agar kami tetap setia di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa Tuhan dapat menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.